Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Kali ini saya sedang ke Batang. Ini pesantren yang luar biasa, pesantren Tahfiz Koma Madani. Kita akan dengar obrolannya. Di samping saya ini ada Ustadz Ayub, ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Hanifah. Ustadz Hanafi ini adalah alumni dari pesantren Salafiyah Darul Hikmah di mana, Ustaz? Menurut Tulungagung. Di Tulungagung. Kalau Ustadz Ayub dari pesantren Darul Istiqomah di Makassar, dan Ustazah Sakofina Hanifah itu dari Gontor Putri angkatan 2009. Saya akan mulai ngobrol dulu deh ya dengan Ustadz Hanafi ini. Ustadz, kewal hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair Ustadz ya. Ustadz Hanafi, antum boleh cerita ini ya. Itu gimana ceritanya pesantren ini itu sejarah berdirinya, Ustadz? Masya Allah, Ustadz Akbar ini luar biasa sekali. Insya Allah dalam berjalannya waktu, Ustadz, pesantren Tahfidz Quran Modern Koma Madani ini didirikan atas keinginan mulia daripada keluarga besar, daripada Ustazah Hajah Sakofina LCMH. Saat itu dari seluruh keluarga bermusyawarah bagaimana supaya pendidikan kedepannya itu bisa dilanjutkan keberlangsungannya, tidak hanya untuk pribadi, keluarga, tapi untuk umat. Maka begitu berkunjung ke kediaman nenek ya di sini itu di desa Sembujo ini, Sembujo, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, nenek kami yaitu Ibunda Lindawati, beliau merupakan seorang mu'alaf. Dulunya China, jadi Masya Allah. daripada nenek kami, Ibu Lindawati itu terenyuh hatinya melihat anak cucunya semuanya paham akan agama, hafiz Quran, sehingga memiliki keinginan untuk mewakafkan tanahnya untuk nantinya dibangun pesantren. Dan itu akhirnya ketemu dengan niatan daripada keluarga besar daripada Ustazah Sakofina. Klop qadarullah, Ibunda Lindawati yang tadi mu'alaf terketuk hatinya untuk mewakafkan. Pertama kali wakaf berapa luas, Ustaz? Pertama kali yang diwakafkan itu hanya sebesar 90 meter persegi. Mulainya ya? Iya, itu tanah rumah beliau. Sampai ada rumahnya? Ada rumahnya di Pugar yang sekarang menjadi koperasi. Nah, beliau hanya menginginkan satu kamar saja supaya sehari-harinya bisa mendengarkan para santri menghafal Al-Quran di usia beliau yang sudah semakin tua. Dan seiring berjalannya waktu, adiknya daripada Ibu Lindawati, mu'alaf juga, China juga, keturunan China, itu merupakan salah satu muakif berikutnya yang sekarang berdiri pesantren ini. Seluas 340. Oh, jadi mulai dari 90, terus kemudian wakaf berikutnya? Wakaf berikutnya 340 meter persegi. Sehingga total saat itu ketika kita bangun pesantren itu di 430 meter persegi. Mulai di awalnya. Mulai di awal. Tahun berapa sih? Itu 2019 kita mulai babat alas
Di sini Oh, mulainya 2019. 2019 mulai babat alas. Karena di sini dahulunya merupakan rawa. Jadi di kediaman beliau sebelahnya itu merupakan rawa yang warga sekitar sendiri tidak berani untuk mendekati rawa tersebut. Tidak berani menjamah tempat tersebut. Baik itu dari sisi binatang buasnya, baik itu dari sisi mistisnya. Jadi merupakan tempat yang memang orang tidak berani menjamah tempat. Antum kasih zikir apa? Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Jadi itu rawa kan Zat ya? Iya. 430 meter persegi itu rawa. Total. Rawa itu diapain Ustaz biar rata? Diuruk. Oh, jadi pakai tanah itu diuruk. Ambil tanah dari mana gitu ya, terus diuruk begitu, diratakan. Oh, ada yang menarik ini. Saya seringnya ketemu orang ada hutan, ditebang-tebangin, jadiin pesantren. Oh, kalau rawa itu berarti diuruk. Oke, di sini diuruk. Diuruk, terus kemudian mulailah pembangunan. Yang dibangun apa dulu saat pertama kali? Pertama kali yang dibangun daripada pesantren ini adalah untuk gedung kantor. Gedung kantor. Yang dimana di situ sekaligus sebagai asrama santri tahap awal. Di situ ada kamar untuk asrama santri tahap awal. Yang dimana santri tahap pertama ini merupakan santri rintisan pesantren ini yang berjumlah 4 orang. Kita namakan 01, 02, 03, 04. Pertama kali 4 orang? Pertama kali 4 orang santri uji coba. Yang dimana ini orang tuanya menginginkan. Dari mana itu? Orang yang 4 orang itu? 4 orang ini macam-macam. Dari Jawa Timur ada, dari Jawa Tengah ada. Dari luar daerah sini maksudnya? Luar daerah sini untuk yang mukim. Yang mukim ya. Kalau untuk yang masyarakat sini kepada TPQ-nya. Oh, ada TPQ yang pulang balik. Ya. Terus ada yang mukim. Yang mukim yang dari luar. Yang dari luar. 4 orang itu yang mulai berarti? 4 orang. 2019 itu? 2019. Itu sudah ada apa itu, Set? Bangunan? Ya, baru berdiri bangunan, kamar. Kalau cat belum. Oh, belum dicat? Belum. Tapi sudah ada kamarnya? Sudah ada kamar. Kamarnya udah ada pintunya? Pakai itu, masih pakai triplek. Oh, pakai triplek ya? Masih pakai triplek. Tapi sudah ada wali santri yang mempercayakan. Masya Allah. Setelah itu tahun 2019 berdiri 4 orang. Terus itu terus berjalan. Yang ngajar siapa waktu itu pertama kali? Yang ngajar waktu itu baru Sadah Sakofina dengan Ustadz Ayub. Oh, ini bertiga aja berarti pertama kali itu? Awal-awal. Awal-awal bertiga itu? Untuk 4 orang itu? Ustadz Fat. Itu sudah tahfiz dari awal itu? Sudah tahfidz dari awal, tapi bahasanya kita masih menggunakan rumah tahfidz. Oh, rumah tahfiz belum waktu menginjak itu. pada pesantren. Belum, namanya belum pesantren. Belum. Oh, masih rumah tahfiz. Oh, mulai dari 4 orang. Nah ya, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima berapa orang setiap tahunnya? Tahun kedua untuk di tahun 2020 itu ada tambahan 10. Oh, mulai 10. Oke. 14. Terus tambah bertahap sampai saat ini total ada 87. Masya Allah, tahun kelima 87 orang. Ya. Masya Allah, ini cepat juga perkembangannya, Ustaz. Masya Allah. Saya mau ngobrol dengan Ustaz Ayub nih tentang sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di sini. Itu berarti sejak awal nih tahfiz. Betul, Ustaz. Oh, tahfiz saja atau dibarengi dengan sekolah formal, Ustaz? Sejak awal memang iktikad dan harapan daripada kami
yaitu memang Bismillahirrahmanirrahim untuk memang ketahfidzan Ustaz. Oke. Karena bekal awal dan cita-cita awal memang bagaimana tahfiz Quran itu kami bisa mengajarkan, berbagi kepada murid-murid atau santri-santri yang dipercayakan pada kami. Hmm. Kalau sekolah formalnya memang kami berusaha untuk melengkapi, berusaha untuk mengusahakan untuk sampai detik ini. Tapi detik ini insya Allah sudah sedang diupayakan untuk menuju kepada formal. Tapi untuk program utamanya itu memang ketahfidzan, mencetak generasi Quran yang berwawasan global gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, kan banyak banget ini metode tahfiz yang ada di Indonesia ini di berbagai pesantren. Kalau yang diterapkan di sini bagaimana, Ustaz? Kami sangat terbuka untuk santri, Ustaz. Kami, terutama saya, kemudian Ustadz Fat, yaitu adik saya, dan satu lagi Ustadz Wali, itu memang sejak SMP masuk di pondok pesantren ketahfidzan. Jadi tanda kutip mendalami dan memahami ketahfidzan itu melalui guru-guru dan pengalaman. Langsung ya? Langsung menjalaninya. Langsung menjalani. Dan pula kami juga alumni karantina tahfiz nasional. Ya, yang pusatnya ada di Kuningan itu. Kuningan ya? Betul. Oke. Daripada Ustadz Ahsin Sakho ini. Terbuka yang dalam ini bisa setiap santri punya pilihan untuk memilih metodenya, dan kami para guru-gurunya memberikan fasilitas dan memberikan ilmunya. Di antaranya ilmu talaki, metode menghafal dengan cara talaki. Talaki itu kan tuntun, Ustaz. Itu gimana itu? Jadi untuk menyelesaikan satu halaman kita tuntun per 2 baris, dibacakan ustadznya dulu, baru ditirukan oleh santrinya dengan pembenaran tajwid dan tahsin. Itu metode talaki gitu ya. Talaki, jadi Ustaz. 2 baris dibaca, santri ikut. Santri mengikuti sampai membacanya paling benar ya. Sampai benar. Diulang-ulang sampai benar. Oke. Metodenya, kalau metode menghafalnya menggunakan talaki, kemudian nanti ada qiraah, yaitu santri kalau sudah ditalaki nanti membaca sendiri. Dan tapi untuk menghafalnya kami menggunakan metode repetisi. Gimana itu repetisi? Mengulang-ulang. Kalau bisa satu baris itu 20 halaman minimal. 20 kali pengulangan. Sampai bisa yang disebut dengan mutkin atau hafal betul. Kemudian kalau sudah terkumpul satu halaman, baru disetorkan. Oh, jadi setornya per satu halaman? Per satu halaman, untuk mereka yang sudah standar satu halaman. Tapi untuk tahap awal memang untuk fokus kepada metode pembenaran tajwid dan tahsin yang sudah melewati itu. Kami ada 4 Ustaz tahapannya. Oke. Yang pertama yang disebut dengan metode pembenaran 3T. Tajwid, tahsin, dan tilawah. Oke. Itu pembenaran selama 6 bulan pertama. Ya. Jadi santri jika datang, pembenaran itu dulu. Yang kedua yang disebut dengan metode ziyadah atau tahfidz ziyadah. Jadi sudah bisa membaca benar, kemudian mulai menziadahkan, menambah hafalannya dengan metode yang dia sudah merasa nyaman. Yang ketiga yaitu tahapannya memutkinkan. Setoran mutkin yang disebut dengan tasmi', 1 juz sekali duduk, 2 juz sekali duduk, sampai nanti puncaknya 30 juz sekali duduk. Itu per berapa juz tuh? 1 juz. 1 juz. Kemudian 2 juz, kemudian 5 juz, per 15 juz, sampai yang terakhir nanti ujian puncaknya 30 juz. 30 juz sekali duduk. Insya Allah setelah Syawal ini kita akan selenggarakan itu, Ustaz. Mohon doanya supaya lancar. Berapa orang yang mengajukan? Insya Allah diajukan tuh ada 3, Ustaz. 3 orang yang santri putra 30 juz sekali duduk ini. Betul, Ustaz. 2 putra dan 1 putri. Ini kan setiap hari 24 jam. Mereka menghafalnya kapan? Sebenarnya kita punya kelas-kelas Qur'annya.
yaitu ba'da zuhur, ba'da asar, dan ba'da isya, Ustaz. Selebihnya ada namanya kelas KBM, kelas dirosah, Ya, belajar mengajar formal seperti biasa. Ya? Tetapi kita sangat menekankan kegiatan mandiri diisi oleh kelas Quran mandiri, yaitu murojaah mandiri, untuk menguatkan kembali ke santri-santri itu sendiri. Gitu, Ustaz. Murojaah setorannya kapan mereka? Ba'da isya, Ustaz. Ba'da isya. Ya? Ba'da isya. Tiap hari? Setiap hari, Ustaz. Semua santri memiliki targetnya masing-masing sesuai dengan tahapannya masing-masing. Ini berapa tahun mereka menghafal, Ustaz? Mungkin saja. Sebenarnya kalau target itu memang pesantren mentargetkan untuk tahapan, kan kami SMP dan SMA menaunginya. SMP itu kan jajakan 3 tahun. 3 tahun. Kemudian SMA 3 tahun. 3 tahun awal ini untuk menyelesaikan ziyadahnya. Menguatkan ziyadahnya, menyelesaikan ziyadah. Tambah sampai 30. Sampai 30. Kemudian 3 tahun yang kedua ini yaitu memutkinkannya. Sampai puncaknya nanti pengambilan sanad, Ustaz. Oh, jadi sampai SMP diharapkan 3 tahun ini selesai dulu. Selesai 30 juz. 30 juz. Ya. Terus tahapan SMK memutkinkan untuk memacu, Ustaz. Kalau sanad itu apa? Sanad nanti kita menuju kepada sanad bacaan Quran. Bacaan Quran. Kita pakai kitab sanad kemana? Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Begitu, Ustaz. Oh, sanad bacaan Qurannya Tuhfatul Atfal. Oh, jadi diharapkan berarti kelas SMA saat itu sudah hafal mutkin dan sudah dapat sanad hafalannya. Betul, Ustaz. Dan Al-Jazariyah. Apa itu Jazariyah? Ya, setelah Tuhfatul Atfal nanti ada kitab yang lebih penjelasannya lebih lengkap lagi. Ya. Jadi mereka dapat dua ilmu yang di sini, yang disanadkan. Nah. Syukran, Ustaz Ayub. Ya, kita akan ngobrol berikutnya tentang bagaimana sistem pendidikan dan kepengasuhan santri. Serta tadi kita pengen tahu ini Qoma Madani. Saya senang ya karena pesantren yang dikembangkan bersama oleh suami istri itu sangat menarik. Sama-sama itu ada beberapa pesantren yang saya temui itu sama-sama dari awal. Ya, dari awal suami istri sama-sama vibe. Nah, itunya getarannya itu luar biasa itu. Gelombangnya sama. Jadi yang pertama kali pengen mendirikan pesantren, ustazah atau ustadz atau sama-sama bareng-bareng? Ya, bismillah Ustadz. Ya, ini kami memang awalnya ini karena birrul walidain, Ustadz. Oh. Jadi setelah tadi sudah dibahas tentang nenek kami yang Bu Lindawati tadi ya, akhirnya bagaimana ibu saya, anaknya beliau, dan juga bapak saya itu punya keinginan impian besar dengan anak-anaknya yang sekolah pesantren, sudah nyantri, juga melihat kondisi keluarga yang harus bagaimana menghidupkan lingkungan keagamaan ya, khususnya di wilayah kampung halaman lah begitu. Akhirnya kita musyawarah dan dengan hajat bersama keluarga besar, terus akhirnya diputuskan mari kita dirikan yayasan Qoma Madani yang akan menaungi di bawahnya pendidikan dan sosial. Nah, seperti itu di awal. Qoma Madani. Baik. I'rob. Ini I'rob. Dari tadi saya Qoma Madani, ingatnya mutolah ini Qoma Zaidun. Apa itu, Ustazah? Qoma Madani ini. Qoma Madani ini diambil dari salah satu nama anak-anak dari keluarga besar. Jadi memang Qoma Madani ini salah satu nama dari adik-adik kami. Saya 8 bersaudara gitu ya. Terus kita musyawarah apa namanya. Oh yaudah namanya Qoma Madani, yang mana mencakup sebenarnya Madani itu kan ya al-insanu madaniun bitobai, betul kan Ustaz ya? Peradaban ya. Betul, peradaban. Bagaimana membangun peradaban. Nah, karena memang pinginnya kita selalu meneruskan sejarah perjuangan
bagaimana kita punya Rasul, punya Nabi, bagaimana kita punya pedoman Al-Quran, bagaimana kita punya kita punya misi keislaman yang memang Islam ini harus rahmatan lil alamin gitu Ustaz. Makanya kita pakai fi'il madhi aja koma gitu. Oh, Kan iya, koma ya iya. kum Ustaz. Koma. Kum gitu. Kum, ya, Kum. kum. Nah, Jadi membangun peradaban bangun kira-kira itu ya. Nah, Masya Allah. Gitu Oh, Ustaz. oke. Ini harapan kami ke depan sambil memohon kepada Allah hajat ini tercapai begitu. Oh, amin, 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 amin. Jadi membangun peradaban dari rawa itu dulu rawa di sini, terus jadi tumbuh peradaban-peradaban manusia Betul. yang Ustaz. luar biasa. Kira-kira begitu ya. Amin begitu insya Allah. Betul. Ustaz. Oke, terus gimana itu membangunnya dalam sistem kegiatan sehari-hari? Baik. Santri itu sistem kepengasuhannya itu seperti apa, Ustazah? Memang di sini karena kami adalah alumni ya, lagi-lagi kami adalah murid yang santri ya. Santri kan tidak pernah lekang waktu ya Ustaz ya. Ya. Jadi alhamdulillah dulu kami pernah dididik oleh para kiai di Gontor, dan dulu memang kami juga sempat masuk ke pengasuhan. Jadi sedikit banyak ada hal-hal yang kami ambil dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi kami dulu pernah ayah santriwati Gontor Putri 1. Gontor Putri. Ya. Kelas 5 bagian keamanan. Kelas 5. Anak sebenarnya itu ketua angkulat. Ketua angkulat Ustaz. Oh, ketua angkulat. Oh, betul kan, Ustaz? Pramuka. Oh, iya. Pimpinan-pimpinan pondok itu harus pramuka. Emang betul itu. Yang bisa menggerakkan itu memang pramuka. Ya, ini angkulat. Ya, Raisa Tansik. Masya Allah. Raisa ya. Saya banyak ketemu pimpinan-pimpinan pondok itu memang ada yang bindep, ada yang koordinator pramuka. Betul. Karena memang terbiasa menggerakkan. Ya, alhamdulillah, amin. Begitu Ustaz. Jadi dulu kita koordinator Garda Pemuka, ya, jadi saya angkulat, ketua angkulat. Oke. Dan alhamdulillah waktu mengabdian di Gontor Putri 1 tuh sempat ketika ada di Ustadzah Mabikori pindah ke Ustadzah Pengasuhan gitu. Oh. Jadi alhamdulillah kesempatan emas sekali dan itu merupakan bekal luar biasa. Sebelum akhirnya kami minta izin kepada Pak Yai, pimpinan saya itu Ustadz Ahmad Hidayatullah Zarkasi, beserta Ustadz almarhum Syekh Tajudin MA, minta izin untuk bertolak ke Mesir untuk menimba ilmu lebih jauh. Saat itu begitu. Jadi ketika kami kembali ke sini sesuai dengan nama saya juga namanya Sakofah kan Ustaz sebenarnya Sakofah ya. Oh, oke. Sakofah Tuna lah gitu ya. Itu juga merupakan peradaban ya. Jadi tidak jauh dari itu nama ini sepertinya kami anggap ketika membahas tentang arti dan maknanya sesuai. Jadi lahirlah nama Pesantren Tahfidz Quran Modern Qomah Madani. Oh, jadi beberapa model sistem kepengasuhan dari Gontor terutama untuk kegiatan-kegiatan banyak diambil. Banyak diambil. Banyak sekali resapan-resapan dari ajaran-ajaran yang ada di Gontor yang kami ambil. Contohnya adalah anak-anak misalkan hariannya kepengasuhannya itu kan bangun pagi jam 3 itu untuk sholat tahajud. Gitu. Bangun pagi jam 3? Betul, jam 3. Lebih pagi dari Gontor. Betul. Di Gontor kan jam 4 tuh. Betul, tapi mungkin lebih cepat istirahatnya dari Gontor ya Ustaz. Kita ada muajah sampai jam 10 ya Ustaz ya. Iya. Kalau di sini jam 9 sudah harus istirahat. Oh, sudah harus istirahat? Betul, jam 9. Karena bangunnya jam 3 ya. Betul, jadi kita ambil lebih cepat tidur lah ya. Lebih cepat istirahatnya untuk bangun lebih awal. Bangun lebih awal ya. Iya, jadi jam 3 kita bangun, anak-anak sholat tahajud karena di sini adalah pendidikan ya. Jadi mungkin di awal kita untuk sholat tahajud ini misalkan 2 rakaat sampai 4 rakaat itu jamaah untuk pengajaran pendidikan. Pembiasaan betul, habit lah, bisa habit. Setelah itu baru sholat tahajud individual ya, maksudnya terserah sendiri-sendiri masing-masing. Setelah itu ada halaqah mandiri. Jadi itu
di sini untuk halakoh tahfidnya emang kita buka di halakoh kayak siang sore malam itu ada penyetoran atau pembacaan ulang di depan muhafidnya. Ya. Tapi kalau misalkan dari awal pagi ketika sudah habis sholat tahajud itu ada halakoh-halakoh mandiri atau kelas-kelas tahfidz mandiri yang kita maksimalkan sesuai grade-nya. Nah, di sini ada klasifikasi grade, Ustaz. Jadi grade A itu ada grade A, ada grade B sampai grade D. Grade A itu berarti yang kami lihat dari kompetensi atau kemampuan anak untuk menghafal bisa kita push, kita percepat. Ya. Nah, dan sampai nanti grade E yang memang penuh sekali perhatian dan bimbingan di grade E. Nah, jadi apapun kemampuannya kita lihat dan kita coba temukan bagaimana Al-Quran ini bisa dihafal bahkan dibaca dengan baik oleh santriwati. Jadi memang di awal untuk buka kita awal-awal itu untuk doa fayatim Ustaz di sini. Ini kita Mulainya kita ikhtiarkan begitu. Bagaimana pas pertama kali itu. Berarti tanpa biaya waktu pertama kali. Ya, biayanya gitu ya Ustaz ya. Di subsidi lah gitu ya. Ya, swadaya ya. Dari misalkan tadi kolega-kolega keluarga, donasi yang masuk, swadaya lah begitu ya. Nah, swadaya, lalu mungkin sudah tahun ketiga ini kita baru mungkin biaya yang dikeluarkan ya sederhana masih. Ya, sambil kita lihat bagaimana. Yang penting kan kita pingin bagaimana anak-anak ini dan yang sudah datang ini bisa kami maksimalkan lah gitu. Sudah datang, sudah syukur, alhamdulillah sudah mau belajar. Quran itu kan sudah luar biasa ya. Sudah kerasan, sudah ada poin plus lah buat kami lah. Masya Allah. Iya itu jadi menemukan grade A, B, C, D, E kami musyawarah antar guru, antar muhafid. Bagaimana anak-anak itu bisa akhirnya menemukan, oh ternyata saya bisa menghafal satu hari bisa ada 5 halaman. Ada yang cuma satu hari bisa 1 baris, 2 baris ya. Tapi bagaimana kita mengcover itu semua yang sudah datang ke sini agar tidak sia-sia dan mau terus-menerus bermuamalah dengan Quran itu yang penting. Itu semacam differentiated learning. Nah, kira-kira istilahnya gitu tuh. Gitu. Jadi pembelajaran dengan kemampuan yang beda-beda itu. Berarti gurunya itu mesti sangat perhatian ya. Ya mungkin seperti itu. Iya, tahu kualitas masing-masing gitu. Iya, alhamdulillah ya harus itu kita harus terdorong Ustadz. Gimana? Karena memang kita udah niatkan Bismillah lillah, ya apapun yang ada di depan ya kita coba kan pasti ada jalan. Selain kegiatan tahfiz berarti kegiatan apa aja di sini Ustadz? Jadi setelah bangun, sholat tahajud sudah, setelah itu qiraah mandiri atau halakoh mandiri, kelas tahfidz mandiri, ba'da subuh kita latih anak-anak untuk bisa kultum ya, mandiri, gitu ya, setelah sholat subuh. Setelah itu kita ada dirosah, Ustaz. Dirosah itu isinya ya pelajaran muhadatsah, sobahiyah, lalu ada pelajaran ya bahasa Arab ya masih sederhana, tidak seperti di Gontor yang mukororot panjang ya, yang KMI ya, mualimat yang lengkap. Kita memang sebenarnya beberapa buku kita ambil dari sana karena kami kan dari sana Ustaz ya. Jadi tapi ya tidak sebanyak itu, kita ngambilnya paling ya 1 maudhu atau kadang jadi 1 semester itu cuma 6 pertemuan betul. 6 pertemuan untuk 1 pelajaran selama berarti ya 6 maudhu lah gitu. Cuma itu. Jadi ada bahasa Arabnya, ada juga anak-anak belajar fikih ibadah, mabadiul fikih. Anak-anak juga belajar mengenai ilmu Quran sedikit demi sedikit. Yang mana itu sebenarnya intinya anak-anak biar pertama ada varian, tidak melulu harus di Quran tahfidz. Yang kedua lebih akhirnya memicu dan motivasi agar ternyata dia paham maknanya. Ternyata dia menikmati alunan Quran, polanya. Jadi semuanya kita tujukan bagaimana bisa mengihya Quran yang akhirnya dia senang dengan Quran itu sebenarnya ke sana. Dirosahnya lebih ke sana. Yang formulasinya memang padat ya. Jadi pagi sampai nanti zuhur kita kasih qailullah Ustadz ini 45 menit ya. Ada qailullah. Pada tidur tuh anak-anak. Apa main-main aja?
Mungkin kalau yang di Putra bisa dijelaskan sama para ustadz Iya. ya. Ya kalau di Putri ya harus tidur karena ada keamanannya. Kita ada Oh, wajib Iskom. tidur Ya, itu wajib pokoknya itu. Iskom ada Ikatan Santri Komo Madani. Jadi ada petugas bagian Kismul Amannya ada gitu ya. Bagian suruh menidurkan. Kalau kita di kantor nggak disuruh tidur, udah tidur gitu. Wah, asik banget itu. Iya. Kalau ada tidur siang itu. Betul, ada kailah Ustaz memang di sini. Ini betul ya. Habis itu bangun, sholat duhur dan makan. Nanti tank jam 1 halakoh perdana pertama. Pada asar halakoh kedua, pada isya halakoh ketiga. Jam 9 tank tidur. Harus hending tidur. Harus tidur. Ya. Betul. Disiplin tidur itu memang penting sih. Itu. Heeh. Jadi anak-anak fresh ya. Kalau disiplin tidurnya itu teratur. Oke, syukran Ustazah. Saya akan ganti lagi ngobrol dengan Ustadz Hanafi ini. Ustadz Hanafi, dengan sistem pendidikan, pengajaran seperti yang sudah kita cerita panjang lebar ini, profil alumni yang ingin ya diluluskan dari sini itu seperti apa? Baik. Sebagaimana kurikulum yang sudah diterapkan, mana itu menjadi satu mesin untuk kedepannya mencetak kader-kader penghafal Al-Quran yang tidak hanya dengan Al-Quran yang menjadi bekal mereka, akan tetapi baik itu soft skill maupun hard skill itu mereka miliki. Termasuk daripada santri kita dukung untuk apa yang menjadi kepiawaian mereka. Oke. Ada yang memiliki keinginan untuk juara di dalam olimpiade, baik itu pencak silat, baik itu di dalam qiraah, baik itu di dalam seni kaligrafi dan sebagainya, kita wadahi. Dan alhamdulillah sampai saat ini para santri, untuk yang santri putra itu ada yang juara 2 untuk tahfidz tingkat kabupaten 20 juz. Kabupaten Batang berarti ya sini ya. Tingkat Kabupaten Batang 20 juz. Dan untuk lomba kaligrafi juara 2 pula tingkat Kabupaten Batang. Masya Allah. Ornamen ya, mushaf ya. Alhamdulillah. Untuk tingkat dai di tingkat provinsi, tapi belum mencapai lanjut, tapi sudah sampai sana alhamdulillah. Masya Allah. Dan tidak kalah penting pula, santri putra kita wadahi, karena santri putra kita tahu sendiri, kalau ke harus gerak. senggol ya dia harus gerak. Nah, kita wadahi dengan pencak silat. Pencak silat. Dan alhamdulillah wadah itu berfungsi. Mereka meraih medali. Dalam artian ini mereka juara, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Jadi di tingkat kabupaten bisa dilihat di samping, alhamdulillah itu banyak, mulai dari 2022 kita terjunkan mereka sampai 2024 itu untuk pencaksilat mereka banyak juara. Macam itu, sehingga ke depan santri itu tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya dengan Qurannya, tapi dengan life skill kehidupan lah ya, sesuai dengan minatnya ya. Betul. Masya Bahkan Allah. ada daripada beberapa santri itu yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Oh. Ada yang memiliki keinginan untuk berternak, kita wadahi. Ada yang memiliki keinginan untuk berdagang, kita wadahi. Dan alhamdulillah santri bisa memproduksi. Jadi kita ada ekstrakurikuler namanya santripreneur, di mana di situ para santri kita latih, kita push mereka ingin memiliki karya apa yang di situ bisa diangkat produksinya sehingga dikenal oleh masyarakat. Ada yang produksi minuman herbal, jamu, sinom, itu
memiliki kadar rasa yang pas sehingga sudah mendapatkan repeat order dari masyarakat. Masya Allah. Itu ada. Yang kita buka warung mie ayam juga ada. Terakhir nih, Ustaz, ke depan visi cita-cita antum ini dengan pimpinan, dengan semua guru-guru di sini nih, pesantren Qomah Madani ini mau menjadi seperti apa nih, Ustaz? Untuk pesantren ini ke depan harapannya adalah menjadi pesantren tahfidz yang tidak hanya dari sisi Quran yang memiliki kualitas, standar kualitas mutu yang baik, akan tetapi dari sisi kapabilitas alumni itu bisa masuk di dalam sendi-sendi masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu dari sisi dai, baik itu dari sisi wirausaha, baik itu dari sisi pengusaha, dari sisi dokter herbal atau dokter tibun nabawi. Insya Allah kita dorong semua potensi yang ada pada santri itu menjadi penguat daripada para alumni. Sehingga pesantren Qomah Madani sekali lagi bukan hanya pesantren tahfidz Quran, akan tapi mengangkat daripada kemampuan-kemampuan, potensi-potensi terbaik para santri untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Barakallah Pak Kiai. Amin. Barakallah Ustaz Ayub. Mudah-mudahan antum semua di sini, pimpinan, guru-guru, para santri sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan pesantren ini tambah maju dan berkembang. Silakan yang ada di sekitar Batang ingin menyantrikan anak-anaknya di pesantren tahfidz Qomah Madani Batang. Ini pesantren luar biasa. Saya sudah kesini lihat anak-anaknya, saya seminar motivasi, semangat sekali, luar biasa. Ini dahsyat, berkah insya Allah, recommended bagi yang ingin belajar tahfidz anaknya di sekitar Batang. Syukran, terima kasih semuanya Ustaz, Ustazah. Saya juga Ustaz Akbar. Masya Allah. Kali keduanya kemari, jangan bosan. Amin, insya Allah ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Insya Allah nanti ilaliko. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini yang bisa kita sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Cafe to be ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.